hasilnya adalah ada beberapa juga Grace sudah minta maaf. Secara ini manajemennya secara resmi seluruhnya minta maaf atas kejadian tersebut. Kemudian akan memperbaiki aplikasi tersebut untuk bisa bagaimana menghindari terjadinya kerumunan seperti yang terjadi kemarin itu. Kerumunan BTS Meal selesai hanya dengan kata maaf, tanpa pidana selayaknya Habib Rizik Syihab. Keadilan di Indonesia benar-benar diatur komunis. Tak ada penyidikan perkara berdasarkan pasal 93 Junto 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 seperti yang dilakukan terhadap Habib Rizik Syihab. Tak ada tersangka, tak ada yang ditahan, semuanya bebas berkerumun. Anda bisa bayangkan peristiwanya serupa, sama-sama kerumunan, Habib dijerat dengan pasal ini, ditahan, disidang, dijatuhi vonis. Orang-orang seperti ini dengan mengadakan permintaan maaf, perkara selesai. Padahal sama-sama permintaan maaf, Habib Rizik pun sudah meminta maaf. Bahkan sudah bayar denda langsung 50 juta pada kasus kerumunan di Petamburan. Toh tetap kekuasaan melalui jaksa, melalui aparat hukum. Anda tahu peristiwa ceritanya. Ini betul-betul suatu ketidakadilan hukum yang dipertontonkan sengaja dan sangat telanjang. Kalau prokes atau pelanggaran-pelanggaran ini dibawa ke pemidaan yang sedemikian rupa, nanti ke depannya ada isu baru misalnya terkait salah statement, nanti dipidana sedemikian rupa. Sementara kita tahu banyak yang lain-lain yang melanggar prokes atau yang salah statement dikaitkan dengan berita kebohongan gitu kan. Ini jadi celah, jadi sedikit-sedikit jadi celah, dan disparitas penegakan hukum ini sangat membahayakan sampai titik nadir yang membahayakan, di mana si A bisa dihukum sedemikian rupa jika melanggar prokes, bisa dipidana sedemikian rupa jika kepleset sedikit lidahnya terkait misalnya salah paham seperti itu kan. Tapi di sisi lain yang lainnya bebas sebebas-bebasnya. Ini sangat melukai rasa keadilan menurut saya. Demikian. Iya, jadi karena ada kerumunan yang luar biasa, maka Satpol PP mengambil tindakan langkah-langkah melakukan penyegelan, dan TNI Polri, Satgas, Satgas juga, dan ditutup sementara 1 kali 24 jam. Ada berapa jumlahnya Pak? 5. Berapa? Ada 5 gerai yang ditutup ya. Gerai di Gambir, Cideng, di Keramat Raya, Raden Saleh, di Pegangsaan, ya di Menteng ya. Padahal kerumunan di Petamburan yang acaranya Maulid Nabi Muhammad SAW diperkarakan. HRS dan sejumlah petinggi FPI dikasuskan. Awalnya juga karena kerumunan ini, HRS sudah klarifikasi dan minta maaf, tapi polisi tidak memaafkan. HRS sudah klarifikasi dan minta maaf, tapi polisi tidak memaafkan. Beda dengan BTS Meal, pengelola sudah minta maaf dan kasus perkara dianggap selesai. Tetapi akses saya ke hukum harus sama itu. Jadi akses yang harus sama, bukan orangnya yang harus jadi sama tuh. Nggak ada kita semua dipukul rata oleh hukum, enggak. Hukum harus bisa diakses dengan cara yang sama oleh orang yang berbeda. Itu namanya equality before the law. Tolong terapkan aturan, terapkan bagaimana aturan? Hanya bisa memang dihimbau memang. Kalau mau menerapkan aturan, buatlah melalui legislasi. Kalau tidak salah DKI ini sudah mulai merancang perdanya kan? Sudah jadi kan? Nah, sudah jadi perdanya, sudah ditandatangani, sudah berlaku. Nah, itu seperti itu. Kalau mau menerapkan aturan, pakai perda, tidak bisa pakai pergub. Kalau undang-undangnya, ubah undang-undangnya. Selama seperti ini, maka akan terjadi ketidakpastian terhadap penegakan itu. Saya kira. Anda mau nyebut adil di mana? Anda mau mengatakan bahwa setiap warga negara sama di depan hukum.
Equality before the law. No, itu cuma teori. Hukum hanya berlaku tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum hanya tajam keras terhadap orang-orang yang berseberangan dengan kekuasaan dan lemah, terkulai, lunglai untuk istana dan gerombolannya. Pasal 93 itu memang klausa merupakan berisi ketentuan sanksi pidana. Tapi Ali tetap ada proposal semula bahwa harusnya itu menjadi ultimum remedium. Kalau misalnya pelanggar itu benar-benar bandel, nggak bisa diomongin, sudah diomongin, langgar lagi. Atau bahkan dengan kekuatannya dia menghalang-halangi. Maka barangkali pasal 93 itu justified untuk dikenakan. Saya tetap konsisten bahwa kasus prokes bukan ranahnya untuk dibawa ke pidana, apalagi sampai pemidanaan yang sedemikian rupa seperti Habib Rizik dan kawan-kawan. Itu mengenai equality before the law. Artinya kalau kita mau konsisten equality before the law adalah bebaskan Habib Rizik dan kawan-kawan sekarang juga. McD dipanggil soal kerumunan BTS Meal, polisi mengatakan mereka minta maaf. Polisi mengaku sudah mengklarifikasi sejumlah pengelola McDonald di Jakarta dan sekitarnya buntut kerumunan yang terjadi pada sejumlah gerainya karena menu baru BTS Meal. Pemeriksaan dilakukan di kantor kepolisian sektor dan kepolisian resort. Pengurus-pengurus manajemen gerainya sudah diklarifikasi. Artinya diambil keterangan ya, ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus di Markas Polda Metro Jaya Kamis 10 Juni 2021. Yusri mengatakan belum ada penyelidikan mengarah kepada tindak pidana dalam kasus kerumunan tersebut. Polisi, kata dia, terlebih dahulu mengedepankan preventif. Hasilnya adalah ada beberapa juga Grace sudah minta maaf. Secara ini manajemennya secara resmi seluruhnya minta maaf atas kejadian tersebut. Kemudian akan memperbaiki aplikasi tersebut untuk bisa bagaimana menghindari terjadinya kerumunan seperti yang terjadi kemarin itu. Ada penyidikan perkara berdasarkan pasal 93 Junto 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 seperti yang dilakukan terhadap Habib Rizik Syihab. Tak ada tersangka, tak ada yang ditahan, semuanya bebas berkerumun. Anda bisa bayangkan peristiwanya serupa, sama-sama kerumunan, Habib dijerat dengan pasal ini, ditahan, disidang, dijatuhi vonis. Orang-orang seperti ini dengan melakukan permintaan maaf, perkara selesai. Padahal sama-sama permintaan maaf, Habib Rizik pun sudah meminta maaf. Bahkan sudah bayar denda langsung 50 juta pada kasus kerumunan di Petamburan. Toh tetap kekuasaan melalui jaksa, melalui aparat hukum. Anda tahu peristiwa ceritanya. Ini betul-betul suatu ketidakadilan hukum yang dipertontonkan sengaja dengan sangat telanjang. Kalau prokes atau pelanggaran-pelanggaran ini dibawa ke pemidaan yang sedemikian rupa, nanti ke depannya ada isu baru misalnya terkait salah statement, nanti dipidana sedemikian rupa. Sementara kita tahu banyak yang lain-lain yang pelanggar prokes atau yang salah statement dikaitkan dengan berita kebohongan gitu kan. Ini jadi celah, jadi sedikit-sedikit jadi celah, dan disparitas penegakan hukum ini sangat membahayakan sampai titik nadir yang membahayakan, di mana si A bisa dihukum sedemikian rupa jika melanggar prokes, bisa dipidana sedemikian rupa jika kepleset sedikit lidahnya terkait misalnya salah paham seperti itu kan. Tapi di sisi lain yang lainnya bebas sebebas-bebasnya. Ini sangat melukai rasa keadilan menurut saya. Demikian. Iya, jadi karena ada kerumunan yang luar biasa, maka Satpol PP mengambil
tindakan langkah-langkah melakukan penyegelan dan TNI Polri, Satgas, Satgas juga, dan ditutup sementara 1 kali 24 jam. Ada berapa jumlahnya Pak? Berapa? Ada 5 gerai yang ditutup ya. Gerai di Gambir, Cideng, di Keramat Raya, Raden Saleh, di Pegangsaan, ya di Menteng ya.